asal kata dari kata Islam ini ya, yang pertama adalah aslam, ketundukan dan kepatuhan. Kemudian dari kata salim, mensucikan, suci. Kemudian dari kata salam, damai. Jadi kami umat Islam ini diperintahkan mensucikan diri sebagai bentuk tanda kepatuhan kami kepada Allah untuk mendapatkan kedamaian dunia dan keselamatan di akhirat nih. Inilah umat Islam nih, esensi dari umat Islam itu sendiri sebagai muslimah dan muslim. Maka yang kami lakukan adalah sebagai bentuk kepatuhan kami kepada Allah dengan apa? Tidak melanggar aturan dari Allah. Ketika Allah larang, kami ikuti. Kenapa? Tentu parameter kebenaran itu datangnya dari Allah. Tentu yang lebih tahu mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang tidak untuk hambanya adalah Allah. Jadi sebagai bentuk kami percaya atas firman Allah bahwa Allah yang berhak mengatur kami, apa yang diberikan hukum yang terbaik buat kami, maka kami ikuti aturan Allah. Seperti itu. Ya, silakan Bang. Mungkin Bang Ben mau tambahkan sedikit Bang Ben? Ya, jadi ajaran para nabi itu pasti kalau masalah makanan haram itu semua sama ya. Mulai dari Torah, Musa, dari dulu babi itu emang diharamkan. Begitu juga makanya di Quran dikatakan Islam itu membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi kami tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalaupun ada beberapa syariah yang itu berbeda, karena memang setiap nabi diberikan syariah yang berbeda-beda. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti ketauhidan, makanan haram secara umum, itu insya Allah kita nggak berbeda. Lanjut. Oke, silakan Bang Pemuda ditanggapi. Bahkan kalau kita merujuk ya banyak sekali pengharaman dan penajisan terhadap BABA BIB ini ya. Ini bahkan mereka di dalam Yesaya pasal 66 nomor 17 ya kan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang di antara tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Betapa krusialnya sebenarnya makan babi atau tidak makan babi ini dalam ajaran Bani Israel gitu. Kalau kita sama-sama mengklaim ya bahwa kita ini berasal dari ajaran para nabi Bani Israel, tapi kenapa kalian sangat kontra sekali dengan ajaran Nabi Israel? Nabi Israel mengharamkan babi, tiba-tiba kalian kok menghalalkan babi gitu. Padahal kalian mengaku kalian mengikuti dan bahkan kalian mengambil kitab suci orang-orang Yahudi sebagai panduan berkeyakinan kalian gitu. Saya takutnya gini loh, apa benar Tuhan kalian yang di PL dengan PB sama? Atau Tuhan itu berubah pikiran? Tadinya diharamkan mutlak, tiba-tiba bahkan Tuhan sangat jijik, Tuhan memerintahkan untuk pengudusan, bahkan Tuhan akan bunuh itu yang makan babi. Lalu tiba-tiba dia jadi manusia lalu menghalalkan babi begitu. Sedangkan Bani Israel saja yang umat pilihannya ketika diharamkan banyak hukum, diberikan hukum masih tegar tengkuk, apalagi kalian yang nggak tahu siapa nenek moyang kalian, nggak tahu hukum Torah, tidak bersunat, lalu tiba-tiba Tuhan lepaskan hukum dari kalian dan memberi kasih karunia untuk kalian ke surga. Ini sebuah keanehan secara psikis ya. Ini anak saya yang pertama gitu ya. Setelah saya berikan hukum 5, dia ngotot, nakal dan badung. Jadi karena lihat anak saya dikasih hukum 5, nak, masuk rumah baca bismillah, pulang sekolah jangan main dulu, nanti tidur baca doa. Saya kasih tuh hukum, ternyata anak saya kok makin bandel gitu. Tiba-tiba, ini kalau prinsipnya Tuhan yang Kristen ya, tiba-tiba saya punya anak kedua, kayaknya anak saya kasih 5 hukum nggak mampu dia jalani, ini tambah bandel. Ya udahlah, anak kecil, anak kedua nggak usah saya kasih hukum lagi, saya bebaskan dia. Kamu mau kemana suka-suka kamu, pergi kemana suka-suka kamu. Ya gitu logikanya. Dan coba diterapkan itu dalam kehidupan nyata kalian. Jangan kasih anak kalian hukum dan peraturan. Uni. Pertanyaan saya, apakah ada pengharaman itu ada tentang kisah atau ceritanya? Apa Uni tahu itu? Di dalam Al-Quran itu Allah mengharamkan memakan BABA BIB. Kalau sudah ada perintah dari Allah, kami tidak perlu umat Islam seperti Bani Israel meminta Allah ciptakan lagi dong. Kenapa sih Allah harus kan Jadi kayak bentar dulu.
Iya, Kamu iya, kan iya, tanya iya. ke saya nih. Iya, sorry, Al-Quran sorry. itu kan bukan kitab request, bukan hasil jurnalistik, bukan hasil wawancara, bukan hasil analisis, bukan hasil gibah, ya. Maaf ya, bukan karangan manusia. Maka yang ada dalam Al-Quran itu apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada hambanya. Ketika Allah sudah jelaskan jangan makan babi, terus apakah kami harus begini? Ya Allah, kok bisa sih ya Allah, babi nggak boleh dimakan? Ya Allah, jelasin dong ya Allah. Apakah harus kami begitu? Kan tidak kan? Jadi kalau kamu bertanya sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran saya katakan saya tidak bisa jawab. Tapi kalau merujuk kepada penafsiran-penafsiran bahwa nanti ada kisah ini, kisah itu, nah itu di luar saya ingin membahas secara eksplisit pertanyaan kamu. Kenapa babi diharamkan? Karena perintah Allah. Iya, Apa iya, alasannya? iya. Apa alasannya? Mari kita lihat secara hikmah. Banyak kalau kita bisa secara hikmah kita lihat. Contoh, saya heran dengan Yesus dalam kitab Anda. Sebanyak itu hewan di dunia, kenapa dia lebih menginginkan, lebih mengikuti ajakan iblis untuk memindahkan iblis ke dalam babi itu? Kenapa setan itu justru dipindahkan ke dalam daging babi, ke dalam tubuh-tubuh babi, ribuan babi? Kenapa nggak ke burung-burung, ke belalang, ke kecoa gitu? Nggak ada hewan lain waktu itu. Itu jadi pertanda juga itu. Kenapa harus babi gitu? Baca di kitab Anda itu. Berarti secara tidak langsung babi cocoknya temanan sama iblis ya? Nih. Karena setan itu minta dimasuk. Ketika setan itu merasuki seorang wanita, dia minta diusir ke dalam tubuhnya babi. Coba mintanya dia lebih nyaman di dalam babi loh. Berarti yang setan yang ada di dalam manusia berarti ya sama kayak babi. Makanya kita kalau makan orang-orang ya gitu kan, enggak kita pakai inilah, maksudnya datanya kan begitu. Yesus itu kan mentransfer roh-roh jahat ke dalam babi ribuan. Kasihan tuh peternak babi itu mati tuh, sungainya jadi kotor loh, ribuan mati loh babi bunuh diri ke dalam sungai loh. Bayangkan itu berapa juta ruginya itu, berapa miliar. Bayanglah satu ekor babi 6 juta ya, dikali 1000 itu berapa itu duitnya itu. Yesus kok tega kali gitu. Diganti nggak sama Yesus itu, pertanyaan aku. Itu ternak babi yang dimasuki setan oleh Yesus itu diganti nggak itu sama Yesus? Dia kan bisa menghadirkan babi itu 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Itu agak aneh sih. Secara logika saya bingung. Gini ya, Yesus itu kan ini temanya kan Tuhan memberi bukan meminta. Ini Yesus sebagai Tuhan, dia tahu kalau umatnya sedang memelihara babi ribuan gitu kan di ternak. Dan dia tahu, dia secara doktrin akan menghalalkan makan babi gitu kan. Tiba-tiba setan dia masukin ke dalam babi itu. Ribuan mati ke dalam sungai itu. Itu pertanyaan itu. Cobalah dipahami. Uni ngomongnya. Waduh, ini nih saya tunjukin datanya. Wah, saya ini paling tidak bisa dituduh-tuduh gini. Toleransi itu toleransi berasal dari kata tolerir, membiarkan, menghormati, menghargai. Diskusi ini tidak bisa kita baper ketika fakta yang ditunjukkan itu menyakiti jantung dan kolbu dan ginjal, bre. Sejarah itu memang pahit untuk dikupas. Apakah tidak boleh sejarah pahit itu dikupas dalam ranah dialektika sebagai bentuk penjewantahan fakta? Oke. Jangan seperti itu. Kita diskusi. Oke, silakan Uni cari datanya Uni. Kata Rocky Gerung, etika itu bahasa tubuh ya Bang? Gimana, Bang? Oke. Etika itu bahasa tubuh. Kata Rocky Gerung, Profesor Dr. Rocky Gerung itu. Dia nggak percaya sama Rocky Gerung, dia nggak Gak percaya percaya. Rocky Gerung Bang. Etika itu bahasa tubuh. Matthew Henry aja orang Kristen nggak percaya loh. Kecuali Uni menjelaskan sambil nari-nari, sementara abang nanyanya serius. Ah, itu namanya nggak ada toleransi, itu artinya nggak punya etika. Dalam fakta, dalam data itu nggak ada toleransi Bang. Kalau pahit ya telan, gitu. Nih ya, baca dalam Markus pasal ke-5 nomor 1 sampai 20. Perikopnya saja Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, di sini ya, kita baca di sini. Matius pasal 5 nomor 13. Kok Uni banyak lebih paham ya nih ya daripada sebelah. Emang wajar sih Uni katakan lebih Kristen daripada orang Kristen. Markus pasal 5 1:20 salah. Markus. Karena saya rajin baca Bible. Ya.
Hai engkau roh jahat nih, baca di Markus pasal 5 nomor 8-nya nih. Oke. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Gini ya, pertamanya gini, karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Kemudian dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Nah, ini Legion nih. Legion itu tahu nggak? Kalian cari sendiri lah ya, Legion itu siapa ya? Namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ini babi lagi makan loh coy. Kasihan babi lagi apa? Lagi mukbang, Bang. lagi makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000, Bang, kali 6 juta ada berapa duitnya itu ya? 2.000 itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Pertama, danaunya kotor. Kedua, babinya hilang. Kasihan Kang ternak babinya, Bang. Nggak ada kata lain selain terjun nih. Tapi Ngakak serius. bagaimana caranya Mas bermasalah sama ini Tuhannya Umi sampai ngelarang umat Islam? Nggak ada korelasinya. Saya hanya bertanya, Abang ya pikirkan aja lah sendiri, kenapa Abang makan babi gitu, padahal nenek moyang babi itu penuh dengan kesetanan gitu loh, Iya, tempat tapi setan-setan ngumpul. Kenapa sampai Setan bersangkutan? Kan iya, kenapa sampai Enggak, bersangkutan kalau sama- kan saya, kalau dalam Al-Quran saya sudah jelas ada larangannya. Abang minta ceritanya, oh saya tidak bisa jelaskan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, kan begitu. Allah mutlak melarang itu, berarti kami mengikuti perintah Allah. Nah kemudian sama begini ya, ketika saya misalnya saya punya anak umur 5 tahun, adek jangan pegang api ya. Anak saya akan bertanya itu, ibu gimana pegang apinya? Nggak mungkin saya cerita, pada zaman dahulu sewaktu ada pohon yang rindang bertemu dengan pohon, terbitlah api. Kemudian setelah itu terbakarlah seorang nenek-nenek. Jadi nak, supaya kau nggak terbakar. Nggak gitu juga, Bang. Kita nih, Tuhan ini berbicara kepada manusia yang punya kognitif, Bang. Gini Umi, tapi gue bingung. Ya Anda jangankan dengan saya bisa buktikan kalau Anda dengan kitab Anda akan bingung nanti. Saya bisa pastikan, apalagi Anda baca Al-Quran. Jangankan kitab saya, kitab Anda saja saya pastikan Anda bakalan bingung. Berani nggak menguji sobanya dengan saya? Oke, saya. Oke. Ya, tapi saya. Iya, pertanyaan ini dulu. Habis Nah jawab dia pertanyaan oke. ini dulu. Saya sudah jawab. Kalau tidak ada penjelasan yang lebih daripada itu, ngapain saya harus menjawab sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran? Gue herannya sih, Tuhan Yesus kan masih di Indonesia. Kenapa umat Islam nggak boleh makan babi sama anjing? Karena dilarang sama Allah. Nah, sih lu. Kenapa permasalahannya sampai ke situ? Sampai Tuhan. Oke. Sekarang gini itu ya. pertanyaan besar itu ini besar itu. Karena begini ya, nah Bang Ben sudah ceritakan, agama Islam adalah agama yang melanjutkan tongkat estafet agama dari nabi-nabi terdahulu. Kalau kamu bertanya, seharusnya kami juga bertanya, kenapa Tuhannya Bani Israel mengharamkan babi? Ya, karena kami mengatakan, kita percaya, semua orang percaya bahwa Islam dan Yahudi termasuk agama Semitik. Yang saya bingung kok Kristen dimasukkan ke agama Semitik ya, atau agama Samawi ya. Nah itu agak bingung saya. Nah kalau kita bicara tentang agama Samawi artinya adalah agama yang instruksi dan hukumnya turun dari langit, disebut dengan wahyu. Ketika Allah larang, jangan kau makan itu, lalu tanya sama Tuhanmu dalam perjanjian lama, kenapa Tuhan melarang Adam memakan pohon pengetahuan baik dan buruk? Padahal ketika Adam memakan pohon pengetahuan baik dan buruk itu, dia tahu kalau dia punya kelamin pada akhirnya, dan dia tahu punya rasa malu, padahal baik buat dia. Coba bayangkan kalau kalian Adam tidak memakan pohon pengetahuan baik dan buruk, kalian bugil sampai sekarang. Karena Adam itu tahu dia kebaikan itu setelah dia makan buah pohon itu. Justru itu yang aneh tuh, kontradiksi itu dengan faktual itu, dengan moralitas. Tapi ini teman gua kan ada yang tapi dia makan Enggak, gini loh, dalam Islam itu kalau seandainya Allah katakan Allah larang makan babi, kami ikuti itu. Tapi setelah kemudian kami telusuri, ternyata ada manfaat dan hikmahnya, baru itu yang bisa kami bahas. Hikmahnya supaya jangan makan babi, ternyata banyak hikmahnya. Hikmah yang diberikan oleh Al-Quran itu banyak. Nah kalau lu nanya, tolong dong jelasin lagi gimana tuh ceritanya begini begitu, saya tidak mau melampaui yang tertulis.
Ya, justru yang saya bingung itu kenapa Yesus itu mau itu memasukkan roh jahat ke dalam babi. Itu kasihan tuh 2000 babi itu. Danau juga kotor itu, rusak danau itu. Itu Yesus tidak memikirkan dulu itu apa yang dilakukan. Kenapa Padahal Yesus tadi- mengutuk pohon ara? Padahal tadi babi yang 2000 itu sedang kenduri itu, sedang makan Sudah bersama. kenduri. Iya. Tanpa kenduri nggak Dan mau yang, mukbang. yang lebih parahnya lagi ya, Yesus mengutuk pohon ara loh. Padahal pohon ara itu memang tidak berbuah karena belum musimnya. Tanya sama Yesus tuh, kenapa dia lakukan itu? Kenapa Yesus juga memerintahkan untuk menumpas suku Amalek dengan menyertakan anak-anak yang menyusui di dada ibunya itu? Tuh, tanyakan itu semua itu. Tahu kamu, filsuf itu muncul karena ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau kamu bertanya, kamu sudah cukup berpikir itu. Tapi saya tanya balik. Saya tanya balik sebagai Kristen kamu. Kau nih. Gitu. Umat Islam sama umat Kristen itu pertanyaan besar itu. Umat Islam. Iya, kalau saya bisa menjawab, kalau saya tidak usah libatkan Kristen ya, mohon maaf ya, saya tidak tertarik. Kalau kita bicara agama Samawi ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi, kamu sepakat tidak dengan saya? Kita kan mencoba menjawab pertanyaan kamu dalam dogmani, dalam ranah teologi nih. Kamu sepakat tidak bahwa agama yang benar itu yang mengikuti ajaran para nabi Israel? Sepakat tidak? Sepakat tidak dulu tuh? Ya sepakat. Nah, ketika nabi-nabi Israel diharamkan makan babi oleh Tuhan, ya, udah jam berapa? Nggak, maksudnya tap-tap layar teman-teman. Oh, ketika Silakan. nabi-nabi Israel mengajarkan untuk tidak makan babi, ya, nabi Israel, kenapa kalian pertanyaannya kok makan babi? Justru kami yang tidak makan babi itu. Kalau kita mengatakan bahwa ajaran para nabi itu ajaran yang benar, sementara kami relevan dengan ajaran para nabi, kami relate dengan ajaran para nabi, Bani Israel tidak memakan babi, Ini Bu, lalu parameter kebenarannya sudah ada di tangan kami. Menurut kamu tadi itu? yang itu cuman bagi yang percaya sama Tuhan Yesus yang boleh makan babi. Yang percaya sama Tuhan Yesus. Coba tunjukin dalilnya. Itu di mana dalilnya? Aduh. Maksudnya menurut saya itu Aduh, menurut kamu lagi. Iya. Ya udah, kalau menurut kamu kita nggak usah debat lah. Itu Karena kurang kalau Repot ini kalau udah modal langsung kalau sih gini menurut kamu tuh susah debatnya. itu. Ibu dengar ini Kak Rahman. Ya. Sorry ya Kak. Ini jadi pertanyaan besar sama umat Islam ini. Umat Apa? Muslim ini pertanyaan besar. Kenapa sampai Tuhan umat Kristen boleh kami makan babi, tapi umat Islam kalau Tuhan umat Islam melarang makan babi? Itu Coba pertanyaan di mana besar. Yesus memperbolehkan Coba. makan Di babi? mana Yesus mengizinkan? Dalil bang, jangan asumsi bang. Anda Di mana berikan dalil, Yesus? Yesus menghalalkan makan babi, silakan. Ya. Coba satu aja bang, kalau abang nggak bisa ya kita ganti dengan yang lainnya. Satu Sudah, dalil bahwa Yesus membolehkan umat Kristen makan babi. Bang. Gini, Paling yang Bukan digoreng. bang, Oleh nggak karena ada kitab itulah. bang yang ada Yesaya, Yohanes, Matius, di mana bang? Kitab Zeus. Dari Ada nggak Keluaran kitab sampai Zeus? Wahyu, dari Keluaran sampai Wahyu di mana menyatakan bahwa Yesus mengajarkan boleh makan babi. Emang gue bilang dia- tadi. Di mana bang? Ah, emang gua bilang tadi. Bang, Anda kalau berargumen di ranah dialektika itu dasarnya itu dalil, Bang. Jangan asumsi. Oh. Kan gue bilang yang bagi yang percaya sama Tuhan Yesus. Iya, coba satu ayat dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus mengajarkan bagi yang percaya kepada Yesus boleh makan babi. Silakan tunjukkan bang ayatnya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bang, Ada nggak ayatnya? Orang yang percaya kepada Yesus boleh makan babi sesuai dengan perintah Yesus. Ada nggak bang? nggak ngerti nih. Tuh, ngerti. Yang nggak ngerti kami atau abang? Gue bilang kan. Gue dari tadi tuh gue nungguin Allah dari tadi gue. Ini ada yang typing. Coba Bertobatlah Kak, sebelum Markus terlambat. 7. Coba Kak, Ya. Markus Ya. 7 ayat 18 sampai 19 Uni. Sudah Markus 7. ini, Bang.
jangan kalian so tahu tentang Ya. kitab kami. Makanya saya minta kepada yang Benar. tahu. Saya bacakan Abang kan ya. kalau mengatakan kami sok tahu, berarti abang itu yang paling tahu. Coba sampaikan ayatnya. Abang nggak Nih, bisa. Al-Quran Nih saya itu- bantu kamu tuan muda, dan itu pun kalian silakanlah punya Wah. eksegesis helikopter pun tidak apa-apa. Maka jawabnya, Kitab apakah kami kamu juga itu tidak memahaminya? tertulis itu- Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Nah, karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuangnya di jamban. Ingat ya, kalian lihat ini ya. Ah, ini nih. Ini ya, nih. Ini bukan Yesus yang bilang, dibesarkan Nuni Rahmat. Oke. Ini dia kesesatan itu terjadi ya begini. Nah, ingat ya. Ini saya tunjuk nih. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuang jamban. Ternyata berwarna hitam di sini. Kesimpulan penulis dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Bukan Yesus yang bilang. Penulis yang menyimpulkan bahwa pernyataan Yesus menghalalkan babi karena warna tintanya warna hitam bukan warna merah. Kalau merah ini perkataan Yesus, kalau hitam ini bukan perkataan Yesus. Ini pertanyaan siapa yang menyimpulkan ini siapa gitu loh. Hah? Ini warna gawat, hitam Bang. ini. Paham nggak? Ini Semoga warna nonton di hitam bawah ini. dia. Hah? Paham nggak? Jadi kalau seandainya kesimpulan orang, berarti kalian bukan Kristen. Kalian kan pengikut Yesus katanya. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kisah para rasul lagi dibawanya. Apakah Yesus itu yang berkata-kata di kisah para rasul? Kalau ajaran Paulus saya percaya. Jangan kayak itu, apa kata Paulus? Segala sesuatu halal bagiku kalau itu berguna. Makan pepes mayat pun boleh kalian. Atau goreng batu bata pun boleh. Kalau kalian sanggup makannya. Gak ada yang haram bagi kalian. Kata Paulus loh ya. Kita kan bicara tentang Kristen ini, pengikut Yesus. Ya kalau kalian pengikut Paulus ya saya nggak pakai hukum Torah pun boleh. Efesus pasal 2:15 contohnya. Paulus membatalkan Oke. hukum Torah. Selamat malam, Bang Wah, Victor. udah ngorok Pak Victor. Malam, Kelamaan malam, nunggu malam. dia. Oh, Kirain tidur. Siapa itu Bang yang ngorok? Malam. Iya nih, gimana? Kedengaran suara ngorok itu tetangganya itu. Tetangganya ngorok gitu. Oh iya. Ya silakan Bang Salam Victor, kenal apa yang mau semua. ditanggapi? Salam kenal. Apa yang mau Salam kenal, ditanggapi? Apa yang mau ditanyakan? Ini yang soal tadi temanya tadi Allah apa? Tuhan sumber. Tuhan memberi bukan Ibu meminta. Jigoran. Oh, Tuhan Memberi bukan Memberi. meminta. Dewi Mul, Rahmat Iya. Mikana nunggu. Suruh masuk sini Kak. Share ke Mikana. Oke, lanjut Bang. ya menurut saya itu betul. Memang Benar. Tuhan dia adalah sumber ya. Terus sumber yang mau Abang sanggah Kita selain sebagai dari manusia apa? yang mau Abang sanggah baik dari kami ataupun dari teman-teman yang Kristen tadi naik ada Bang? Sanggah soal yang mana Pak? Enggak. Di sini kan saya bikin judul tadi bahwasanya Tuhan itu memberi bukan meminta dan Bang Victor pun sepakat tentang itu. Nah, lantas kalau kita sama-sama sepakat kan tentu nggak ada bahan diskusi nih. Oh, Nah. oke. Kecuali kalau Bang Victor misalnya ada menanggapi bahwa pemahaman kami tadi kurang tepat begini seharusnya, atau mungkin Bang Victor mau menyampaikan sesuai dengan pemahaman Bang Victor sendiri terkait dengan Tuhan di dalam keyakinannya sendiri gitu. Saya cuma mau bertanya soal Tuhan menurut Islam, pandangan Islam soal Tuhan itu seperti apa? Oke. Di mute dulu lah Pak ya, biar gak kedengaran suara ngorok temennya. Kencang kali soalnya. Apa dia ketawa kan? Jangan takutnya. Maaf ya Pak ya, karena kedengaran banget. Apa itu Tuhan ya? Oke. Kalau kita melakukan pendekatan secara ini ya, secara sejarah ya, Tuhan itu sudah ada bahkan sebelum Yesus ada, itu Tuhan sudah ada dari kata theos gitu ya. Karena Zeus atau sembahan-sembahan orang pagan itu adalah
Theos, dipanggil dengan Theos ya. Nah, Theos ini kalau kita padankan dalam bahasa Indonesianya ya sepadan dengan Tuhan atau sembahan ya. Nah, kalau kita bicara tentang kata Tuhan atau sembahan, kalau melakukan pendekatan bahasa Arab, maka kita akan dapat padanan katanya itu adalah ilah. Dalam bahasa Ibrani kita menemukan padanan katanya dalam kata Elohim. Nah, itu dulu ya, ilah dan Elohim. Ini pendekatan secara bahasa. Maka kalau kita bicara Tuhan itu seharusnya, kalau kita secara universal, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kemudian Tuhan itu adalah, kalau dalam perspektif Islam, saya masuk ke dalam perspektif Islam, bahwa ilah yang bernama Allah, yang tiada ilah selain Dia, itu Rabbul Alamin, pemilik, pemelihara, pencipta, penjaga alam, seluruh alam. Rabbul Alamin bahasa dari kata Rabba kalau nggak salah ya. Kalau nggak satu Rabba, makanya ada kata kami kalau berdoa itu ya Rabbayani saghira gitu kan, untuk kedua orang tua, karena orang tua itu adalah dia yang menjaga, dia yang memelihara. Maka definisi kata Rabbi ini atau Rabbi kepada Allah, Rabbul Alamin ini adalah Allah itu adalah pencipta, penjaga, pemelihara, pemilik seluruh alam ini. Alamin konteksnya alam. Nah, jadi itu dia kalau kita bicara tentang definisi atau bagaimana kita memahami Tuhan dalam beberapa pendekatan secara linguistik dan juga secara terminologi dalam Islam sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Silakan dijelaskan dari sisi Bapak. Iya. Kalau di kita kan Tuhan itu adalah roh. Ya. Jadi Dasarnya, kita Pak? tahu, dasarnya di Alkitab ada Allah adalah roh. Oke, saya paham itu. Lanjut. Iya. Iya, makanya dari situ kan kita mau kasih sama persepsi dulu, apakah betul seperti itu Oke. Allah yang dimaksud seperti kita sama dengan Allah yang dimaksud di dalam Islam gitu. Kalau kita merujuk ke bahasa, Pak ya, kata bahasa Ibraninya ruah atau dalam bahasa Arabnya ruh. Sebenarnya kalau kita secara gamblang memahami makna antara kata ini, dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan menjadi angin, bisa juga diterjemahkan sebagai spirit. Ada yang tahu bagaimana angin ini bentuknya? Ada yang tahu bagaimana bentuk spirit? Kalau kita dalam Islam itu, Pak, memahami kata ruah, Pak, sesuai dengan esensinya, Pak. Ruah itu adalah sesuatu yang abstrak. Kenapa kalam Allah juga dikatakan ruah? Karena kalam Allah yang ada di Lahul Mahfuz yang turun ke Baitul Izzah, yang kemudian berangsur-angsur turun ke dadanya Nabi Muhammad, itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak bersuara. Makanya dikatakan ruh juga. Secara esensi dia akan menjadi ruh untuk umat Islam. Itu firman Allah itu sendiri. Bukan berarti dia adalah Allah. Kemudian ruh dalam perspektif Islam juga disandarkan kepada malaikat Jibril. Karena wujud asli malaikat Jibril adalah wujud yang gaib bagi kami, wujud yang tak mampu kami deskripsikan, apalagi wujud Allah. Maka kalau Bapak tanya, apakah Allah kami ruh? Kami tidak akan pernah menjawab apa yang tidak diajarkan kepada kami. Allah menjelaskan bahwa ruh itu adalah ciptaan Allah. Ruh manusia Allah ciptakan. Ruh apapun Allah, milik Allah. Ruh itu milik Allah. Ruhullah itu bukan berarti Allah ruh, tetapi ruh milik Allah. Sama seperti Rasulullah, Rasul milik Allah. Saifullah, pedang Allah. Apakah Allah pedang? Bukan. Bukan Allah adalah pedang, tapi pedang milik Allah. Maka kalau dalam konteks Islam, ruhullah itu adalah ruh milik Allah. Allah bagaimana? Laisa kamitsli syai'un, tidak setara, tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Karena ruh adalah milik Allah, maka Allah bukan ruh. Kalau Allah adalah ruh, maka Allah serupa dengan ciptaannya. Itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Itu dalilnya. Ya. Silakan. Ya, makanya itu yang jadi perbedaan. Jadi memang Coba tunjukin dasar kalau kita Tuhan itu mau- ruh, Pak. Saya minta dalilnya dulu, Pak. Saya sudah tunjukkan dalil Al-Quran laisa kamitslihi syai'un enggak, itu saya tentang cari. Allah ya. Kalau ruh tentang makhluk Allah, saya akan bisa rujukin itu beberapa ayat tentang kalamullah adalah ruh, kemudian malaikat Jibril adalah ruh, dan manusia memiliki ruh. Itu ciptaan Allah.
Nambahin dikit tuh nih. Jadi Silakan, kata Bang Ben. ruah Elohim di Bereshit 1 nomor 2 itu, ruah Elohim itu bukan berarti Elohim itu berbentuk ruah. Ruah itu dalam bahasa Ibrani itu adalah angin. Padanannya dalam bahasa Arabik adalah Wine riyah. from God. Karena kalau Anda lihat di Masoretic text yang ada English translationnya, kata ruah Elohim itu diterjemahkan menjadi wind from God, angin dari Tuhan. Karena ruah dalam Hagai, saya lupa ya, Hagai 16 kalau nggak salah, itu satu dari 10 hal yang diciptakan oleh Elohim pada hari pertama penciptaan. Jadi tidak ada pemahaman dalam Judaism yang mengatakan bahwasanya Elohim itu berbentuk ruah atau berbentuk roh. Ya, Ini kita sama. minta aja dasarnya dulu. Pak Victor silakan tunjukin bahwa Tuhan Anda itu adalah ruh. Ayat berapa? 2 Korintus 3 Oke, 17. ajaran Paulus ya. Oke, Bapak berarti merujuk ke Ya. pengajaran Paulus ya. Kalau pengajaran Paulus kita enggak apa-apa. Kita bicara tentang bagaimana para nabi-nabi. Nggak masalah, nggak masalah. Kita bicara Alkitab. Di 2 Korintus ini jelas ini adalah surat ke Korintus yang dibuat oleh Paulus, Pak. 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? Ya, sebentar. 2 Korintus 3 ayat 17. 3 ayat 17 kita baca ya. Ya. Sebab Tuhan adalah ruh dan di mana ada ruh Allah di situ ada kemerdekaan. Ya, berdasarkan ayat ini, pengajaran Paulus ini kalian memaknai bahwa Tuhan itu adalah ruh. Nah, kemudian pertanyaan kami adalah di mana orang-orang Bani Israel atau Yahudi memahami bahwa Tuhan itu adalah ruh? Enggak, ini kita bicara tertulis kan, konteksnya yang ada di sini. Kita ini Pak, kita ini berdasarkan antropologi, sosiologi, semua ilmu kita bawa ketika berdialektika Pak. Kalau seandainya Anda mengakui bahwa pernyataan Tuhan adalah ruh ini hanya muncul di lisan Paulus, saya terima itu, tidak masalah. Karena bahkan pembatalan hukum Torah juga Paulus yang melakukan, bukan Yesus. Jadi tidak masalah. Tidak masalah, berarti memang kalian mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Permasalahannya adalah ajaran Kristen kan mengklaim bahwa ajaran kalian ini adalah menyambung ajaran para nabi Israel gitu. Kenapa secara logika saja, kenapa nabi-nabi Israel tidak mengajarkan bahwa Tuhan adalah ruh? Tiba-tiba kok Kristen muncul dengan argumentasi yang membawa pandangan dari Paulus ini gitu loh. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan kemudian. Karena ribuan tahun orang tidak tahu kalau Tuhan adalah ruh, kan mustahil gitu. Makanya Bang Ben Abraham tadi menjelaskan dalam perspektif Yahudi bahwa dalam terjemahan itu pun bukan ruh Tuhan melayang-layang, itu bukan Tuhan adalah roh, tapi wine from God. Yang Tuhan melayang-layang itu tidak diartikan dalam kitab Tanakh sebagai Tuhan melayang-layang, tapi wine from God, angin dari Tuhan. Silakan Anda cross check. Kita Saya kan kasih berpegang datanya ya. pada tertulis di Iya, kalau Alkitab ajaran ini Paulus ya. saya mah. Jadi Kalau ajaran Paulus enggak apa-apa, itu urusan Anda. kalau Itu urusan kita Anda. ikutin Yahudi ya, itu kan beda cerita. Nah, Bapak kan percaya kitab Tanakh itu Kita punya ikutin Yahudi apa itu. yang tertulis saja, Bu. Enggak, kan Bapak percaya gitu loh kalau kitab Tanakh itu kan punyanya orang Kan Yahudi juga Yahudi. yang menyalibkan Tuhan Yesus Iya, juga betul, kan, mereka betul. juga. Betul. Siapa yang kan? lebih mengenal Tuhan perjanjian lama? Orang Yahudi Jadi atau bukan orang berarti Kristen? mereka suatu kebenaran apa? Oke. Siapa yang lebih benar ketika menjelaskan tentang Tuhan, Pak? Bukan berarti Yahudi lebih benar kan? Paulus itu Yahudi, Pak, dari sekte Farisi, Pak, dari ahli Taurat, Pak, dia, Pak. Iya, tapi dia iya betul, tapi bukan mewakili Yahudinya kan, tapi dia memang dipilih dari Ya intinya gini Uni, Ayo Bang Ben. Tuhan Kristen dengan Tuhan Bani Israel beda, selesai. Beda, sudah selesai. Kalau enggak tunjukin Bani Israel Makanya itu kita menuhankan susah Tuhan yang untuk roh. mau di ini soal Kita kan butuh kejujuran Pak di sini. Kita kan membuka tabir Pak di sini kan. Kan kita membuka tabir biar tidak ada kesalahpahaman lagi gitu. Kalau kami tidak bantah loh kalau kalian menuhankan roh. Kenapa? Dulu sebelum ada agama-agama Pak, para orang-orang animisme semua menuhankan roh Pak.
roh-roh nenek moyang. Jadi tidak ada keanehan ketika ada orang menyembah roh, karena animis itu penyembah roh dulu Pak. Jadi kalau Bapak menyembah roh, it's okay, never mind for us, that's your choice. But if we talking about Judaism people, ya, dalam kitab Tanakh, maka menjadi pertanyaan kemudian, di manakah orang-orang Yahudi menyembah roh? That's my point. Kalau seandainya kami bahkan menerima loh, silahkan Bapak imani yang diajarkan Paulus. Bahkan kami justru percaya kalau seandainya ini misalnya ini Musa katakan Tuhan itu adalah roh, Daud katakan Tuhan itu, kami tidak akan mungkin berbantah-bantah dengan kalian punya literaturnya. Ya, kita cuman percaya apa yang tertulis di Alkitab, Bu. Jadi apapun itu. Oke, kita kalau percaya memang bahwa Bapak itulah percaya dasar kepada Alkitab, iman kita. kenapa? Oke, Bapak percaya Iya. kepada Alkitab kan? Coba Bapak percaya nggak kepada Jelas, ayat ini? iya. Oke, Bapak percaya nggak? Bentar. Oke, saya tanya Bapak nih. Kita konfirmasi nih, Bapak percaya dengan kitab Bapak ya? Bapak baca Yesaya pasal 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Itu Tuhannya Bani Israel berkata seperti itu. Dalam bahasa Arabnya itu, dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat Pak, tidak sama Allah dengan siapapun gitu loh. Bahkan Tuhannya Bani Israel mengatakan, dengan siapa kalian tidak menjadikan aku sama? Lah kalian mengatakan, iya Tuhan, kalian sama kamu sama dengan iblis. Iblis juga roh, tapi roh jahat. Kamu juga roh Tuhan. Anda samakan Tuhan Anda dengan iblis yang adalah roh jahat. Anda kalau mau lihat ini sama, Anda buka Samuel, kitab Samuel pasal 18 nomor 10, Sefarianya, ini saya tunjukin nih. Ini ngeri ya, konsekuensi logis kalau kalian menuhankan roh. Ini berbahaya buat kalian sebenarnya. Tapi ya karena saya harus udah buka data ya, harus saya lakukan ini ya. Nah, silakan ya. Nih, ini kalian pakai bahasa Ibrani ya. Nih ya. Ingat ya, ini Sefaria, ini punyanya, ini ya saya nggak tahu orang Yahudi mau memegang ini atau tidak ya. Apakah mereka menganggap ini sebagai kitab suci? Percaya nggak mereka? Nggak tahu juga aku Bang Ben ya. Katanya ada indikasi tangan-tangan orang Kristen ada di dalam ini. Di sini Pak, kalau kita lihat ini kata ruah Elohim ra'ah. Ruah Elohim ra'ah. Ra'ah ini artinya buruk, jahat. Ruah ini ruah Elohim, roh Tuhan menurut kalian. Tapi kalau kita lihat the next day, an evil spirit of God. Evil spirit Pak, ruah Elohim di sini adalah ruah Elohim ra'ah. Nah, ini roh jahat. Tuhan kalian juga kalian katakan roh. Apa bedanya roh Tuhan dengan roh iblis? Kemudian apa bedanya? Vayehi apa ini Bang Ben? Ikut apa ini? Bentar, aku baru belajar bahasa Ibrani guys. Kenapa di depan guru aku bisa nih? Bukan mam ini. Mimakatah ya, Bang Ben. Kelihatan Ya. ini pakai gadget. Ya, aku baru belajar bahasa Ibrani guys, jadi kalau salah-salah ya wajar lah ya. Bakhitlah ruah Elohim ra'ah el Saul Wayik capek aku, udahlah besok-besok belajar lagi, aku masih belajar pun. Intinya gitulah, mana ya. Nah, terus kalau kita lihat bahasa ininya, bahasa Indonesianya ya. Nih, aku masih belajar bahasa Ibrani guys, karena ke Dublin sekarang aku lagi belajar bahasa Arab juga, jadi campur-campur. Mana ini Samuel 1 Samuel pasal 8. Sorry tadi berapa itu? 1 Samuel pasal 18. Kalian orang Kristen nggak mau belajar bahasa Ibrani, aku aja yang Muslim belajar bahasa Ibrani loh.
Nah nih, baca ini. Mantap. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Nih, apakah Allah juga punya roh jahat? Hah? Jadi apa bedanya roh jahat dengan roh Allah? Padahal dalam Yesaya tadi, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama, katanya Tuhan Bani Israel. Kalian jawab itu dengan iblis Tuhan, sama-sama roh kalian. Umat Islam tegas mengatakan tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu siapa yang mengikuti ajaran para nabi? Kami atau Kristen? Iyalah, wajar aku salah baca bahasa Ibrani. Kalian coba Kristen yang naik atas yang komentar itu gini, coba Uni. belajar bahasa Ibrani. Coba naik, Kalau aku yang pengen di buktikan. Greek Bisa itu nggak kan kalian baca? tertulisnya Pneumahutheos. Oh, Tapi pneuma kenapa ya? diterjemahkan jadi Elohim itu adalah roh, Theos itu adalah roh. Lah ini kan gabrul ini. Kok Coba lah tuh kalau dibolak-balik kalau gitu? bahasa Yunani itu Bang Ben lah itu. Kalau bahasa aku aja masih belajar bahasa Ibrani nih. Baca aja aku masih belajar nih. Kalau Harusnya itu kan memang Pneumahutheos ada itu sama roh dengan jahat, ruhullah. ada roh Allah. Baca Naikin yang bisa bahasa kalau- Ibrani. Kalau yang naik yang bisa benar ya, yang naik yang bisa bahasa Ibrani atau yang bisa bahasa Yunani nih, biar kita tunjukkan bahwa kami itu salah ya. Tolong ya, yang naik yang bisa baca Ibrani, yang Kristen di bawah, tolong loh. Saya pengen tahu nih, biar kalian ngajarin kami kalau kami salah gitu. Bang Ben salah, saya salah gitu. Oke. Mungkin Ya. Bang Victor saya rasa udah terjawab ya pertanyaannya sesuai dengan Satu lagi pertanyaan boleh? Oke, tuh Bang naikan Satu Bang lagi Kurius pertanyaan Moto. boleh? Bang Kurius Moto naikin itu bisa menjelaskan kaidah bahasanya itu. Bang Moto itu ada Moremoto itu. Oke. Suruh jelasin ruah Elohim tadi. Bentar kita Baik, Mure. Bang Kias kita ini Muslim. Ya, bisa enggak, beliau bisa menjelaskan kaidah bahasanya nanti tuh. Kita kan Atau harus setelah Bang Victor aja. boleh. Oke. Satu lagi katanya. Saya izin bertanya boleh? Satu lagi? Boleh. Iya. Hukum Torah, hukum Islam atau hukum apapun itu tujuannya untuk apa? Boleh tahu? Ya untuk mengatur manusia lah Pak. Karena parameter kebenaran dari Tuhan. Ketika Tuhan beri hukum, tentu Dia yang lebih tahu mana yang baik dan benar untuk hamba-hambanya. Saya tambahkan Uni, hukum-hukum itu menurut saya dibuat sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada hamba-hambanya. Biar Bapak nggak aneh-aneh hidupnya gitu. Kalau Saya Bapak nggak sebagai dikasih hukum, Ya, saya sebagai abang, karena saya sayang kepada adik saya perintahkan pagi itu jam 4:30 udah bangun karena salat subuh. Itu aturan pertama. Aturan kedua, tidak boleh pulang malam lewat jam 10 karena saya sayang kepada adik saya. Tapi kalau saya nggak sayang, saya biarkan saja tanpa aturan. Ini tuh Bang. Ya. Tapi kalau saya pandangan saya lain, Pak. Ya nggak apa-apa Bang. Apa pandangan abang tentang Karena- tujuan iya. pembuatan hukum? Di saat Tuhan kasih hukum, selama ini kita bukan jadi lebih baik sebenarnya, atau bisa Jangan kita Bang, lebih jangan kita, itu menuruti framing. hukum itu. Jangan jangan kita Bapak saya nggak aja, ikut. Bapak aja. Ya manusia, Bapak ngikutin oke lah, semua ya karena orang. Bapak mengikuti Roma pasal 3 ayat 10. Karena hukum Nah. Torah itu justru menghukum kalian dalam dosa. Iya, memang betul. Ya. Hukum Ini itu hancur membawa sekali, kita Pak. pada kesalahan, Jadi Tuhan yang sengaja membuat kita salah kalau gitu. pelanggaran. Berarti Tuhan yang sengaja Bukan membuat Tuhan, kita tapi salah. hukum itu yang membuat Yang- kita salah. yang memberikan hukum siapa, itu Pak? Yang membuat kita. Iya, yang memberikan hukum siapa? Tuhan. Iya, siapa? Tuhan lah Bang. Dia Cahyono, Pak. Ya nggak mungkin Cahyono Tuhan. lah, Pak. Pas iya. Lalu Tuhan memberikan hukum, lalu hukum itu menjadikan kita hancur gitu. Berarti Tuhan tahu nggak kalau Dia kasih hukum orang akan hancur? Kalau memang Dia tahu, ngapain Dia kasih, Pak? Ini ngeri kali sih, Pak, argumennya. Iya. Iya, makanya Tuhan mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan hukum Taurat. Nah, Iya, kapan Dia gini, kirim? Uni, bentar nih. Menyelesaikan hukum itu. Kalau menurut saya, anak yang diutus oleh Tuhan itu membawa apa? Ayo. Aduh, Membawa wujudnya. Kunarionya Dia datang membawa tubuh aja, tubuh, betul. tubuh aja, nggak membawa hukum. Tubuhnya. Dia membawa tubuh untuk menyelesaikan hukum itu. Jadi nggak ada hukum. Iya, memang betul. Secara dalil memang apa
Rahmat, mereka tidak hidup di bawah hukum lagi loh. Itu dalilnya ada, ditunjukkan ya. Orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum lagi. Iya. Nah, Iya, jadi orang-orang ini tidak ada hukum lagi. Jadi Betul. mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau karena nggak ada batasan lagi. Benar bang? Justru tidak. Loh, Justru Ini ya, saya akan hidup tunjukin datanya nih. Bentar. dengan mengerti itu tidak membuat tidak hidup dengan sembarangan. Loh, apa yang mau Anda hidup sembarangan, Anda nggak punya hukum lagi? Emang kalau saya nanya gini ya Pak, kalau tidak ada larangan Iya, membunuh, karena kita- kalau orang membunuh apakah itu melanggar? Tidak ada larangan tidak boleh membunuh misalnya. Dengan- Ada orang membunuh, melanggar nggak itu? dilarang membunuh. Apa yang dilanggar Dengan- hukumnya tidak ada? Bukan melanggar. Sekarang kita Ini saya bacakan ini, dilarang ini. membunuh aja membunuh kan? Karena Sedangkan Apalagi orang nggak membunuh dilarang. saja orang Itu sudah nggak perlu membunuh Pak, diajar. apalagi tidak dilarang Pak. Sedangkan orang saja dilarang membunuh masih membunuh, apalagi tidak dilarang nih ya. Logikanya Ini. lucu ya. Lucu loh. Ya, ini sebenarnya Bang Ben dan Rahmat ini doktrin mereka memang karena Paulus mengajarkan begitu. Saya bisa buktikan itu ya. Inilah doktrin yang sangat bertentangan dengan ajaran para nabi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia itulah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ingat ya, ini orang Kristen berani-beraninya mengklasifikasikan hukum Taurat. Oh, 10 hukum Taurat masih kita jalankan kok, kata mereka. Padahal di sini narasinya adalah dengan segala perintah dan ketentuannya termasuk larangan membunuh. Jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya itu larangan membunuh atau membuat patung dan berhala. Kenapa? 10 hukum Torah itu adalah hukum Torah. Di sini dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Maka Yesus hanya membawa apa? Hukum kasih tanpa ada batasan. Ya. Kemudian Ya. kalau kita tunjukkan beberapa lagi ya ayat di dalam kitab Roma ya. Betul kan Bapak ini membetulkan. Jadi saya benar. Nah, benar ya. Kita tunjukkan Betul. dalam kitab Roma ya. Betul itu. Jadi saya baca Pak kitab Anda, saya tahu doktrinnya itu. Ya. Kita tunjukkan Roma pasal ketiga kalau tidak salah itu. Nah ya. Ah, oke. Bentar ya. Oh bukan, bentar. Bentar ya. Bentar. Hukum itu di awalnya adalah penuntun. Jadi ketika Yesus datang, mereka tidak butuh penuntun lagi. Nih, bentar, saya tunjukkan dalilnya dulu. Bentar ya. Oke, bentar ya teman-teman, sabar. bantu tetap layar teman-teman, biar nggak ngantuk sambil Uni nunggu. Ya mungkin sambil Uni mencari ya, saya tambahkan bang. Kalau berbicara tentang hukum bang, itu sebetulnya nggak harus kita kaitkan dengan agama bang. Karena di dunia ini kita aja di Indonesia, jangankan di Indonesia, di kompleks saya tinggal ada hukum bang, ada aturan. Nih. Kamu Ya, wajib nih. lapor 24 jam bang. Ini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi mereka tidak punya hukum lagi. Tidak punya hukum lagi mereka. Ya, Ya, mereka nggak punya sebenarnya hukum lagi. begini, Itu menurut dalil tadi Galatia kita pasal 3 ayat 20. Kita Karena juga apa? ada Ini nih, saya kasih dalil. Saya bantu Bapak, Pak. Saya tunjukin dalil ukuran lagi yang ya. dipakai. Ya. Nih ya, saya kasih data. Saya pembaca. Nah, Anda baca Roma pasal 3 nih. Bentar. Nih, lihat nih, mengerikan ya. Ini mengerikan sekali ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Gara-gara Tuhan kasih hukum Taurat, orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah kan, betapa Paulus ini adalah orang yang gila, menghilangkan sebebas-bebasnya tuh hukum hidup. Taurat. Ya. Ya. Jadi gini Uni, ada yang typing Rahmat, hukum itu tidak sama dengan aturan. Justru kalau hukum tidak sama dengan hukuman baru tepat. Hukum tidak sama Rahmat dengan hukuman itu tepat. Tapi kalau hukum itu sama dengan aturan, emang coba. Aduh. Ini saya kasih lagi dalilnya nih ya. Ini saya kasih dalil lagi nih. Ini lebih mengerikan nih.
Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kitab suci mereka tuh mengurung mereka di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Padahal kalau kita cross check para nabi Israel, apa kata nabi Israel? Ya, apa kata nabi Israel? Nah inilah kenapa saya katakan ajarannya Kristen itu adalah ajaran yang mengkontra ajaran para nabi. Apa kata Daud tentang Torah? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Apa kata Paulus? Ini kata Paulus. Galatia. Bentar ya. Ini kata Paulus. Kata Paulus, mana tadi hilang pula? Galatia 3:22. Bentar ya, ini kontra ajarannya Nabi Daud, dikontra sama Paulus nih. Nah ini, tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kata Daud, Nabi Israel mengatakan, ya Daud Nabi Israel. Loh, mana hilang pula ayat tadi? Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Nah bahkan ini saya tunjukin ya. Ntar. Makanya orang Yahudi marah besar kepada orang-orang Kristen karena mereka menghinakan Torah. Mereka menghinakan Torah, tapi mereka pakai juga Torah itu sebagai nubuatan buat Yesus. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmah kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi orang Kristen menuduh Tuhan memberikan hukum Torah untuk membuat orang semakin berdosa gitu loh. Makanya datang Yesus yang menebus, karena nggak ada yang mampu menjalankan hukum Torah. Itu doktrin mereka. Saya sudah diskusikan ini dengan Pak Pendeta Sitepu. Bahkan Pak Pendeta Sitepu mengakui hukum Torah itu adalah hukum yang diberikan kepada manusia, yang manusia tidak akan ada yang sanggup melakukannya. Tuhan memberatkan hambanya ini. Tuhan itu memberi hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Makanya dia turun ke dunia untuk menggenapi hukum itu. Ini Tuhan yang macam apa coba? Berarti dia membuat hukum yang sejatinya untuk dia jalankan sendiri. Iya betul, seperti itu kata Pak Pendeta Sitepu kemarin kalau nggak salah itu. Ini ada pula yang typing ini. Emangnya kamu nggak tahu ya hukum alam sama hukum gravitasi? Astaga, kok sempat-sempatnya mikir hukum alam, hukum gravitasi bumi. Aduh. Hukum adalah peraturan-peraturan. Ini ada di Google. Makanya Rahmat dalam Galatia pasal 3:22 kan tadi dibacakan. Tetapi kitab suci telah mengurus segala sesuatu kan. Makanya itu Paulus membenarkan kematian Yesus. Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Justru orang yang menjalankan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum yang tertulis dalam kitab Torah. Padahal di sini ini tunjukin ya penyelewengannya Paulus ya. Ini secara fakta banget loh. Ini nggak bisa dibantah ini. Galatia pasal 3 ayat 10 ya nih. Nanti mereka akan muter-muter nih, tapi nggak apa-apa, itu urusan mereka. Ya, ngelek ya, Bang Ben. ngelek ya. Lanjut. Enggak ngelek. Nih tunjukin ya. Nih, mana ya? Mana tadi tuh? Mana tadi tuh salah mana? Galatia pasal 3 ayat 10. Nih, kita pakai data aja nih. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di sini Paulus mengatakan begitu ya. Padahal dia mengutip apa? Mengutip kitab Ulangan. Coba kita cross check di bintang ini. Ini korelasinya ke dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan tertulisnya begini: terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya. Kata kitab Ulangan begitu. Yang dikutuk orang yang tidak menjalankan hukum Torah. Tapi justru Paulus mengatakan Torah itu karena kalau tidak dikerjakan satu sama saja menjadi kutuk. Makanya dibatalkan. Lucu. Di dalam kitab Ulangan terkutuk yang tidak melakukan oleh Paulus karena nggak ada yang mampu kita lakukan itu. Ya udahlah, batal aja sudah. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan hukum Torah.
Oke ya Bang ya, Kenapa? Bang Victor ya. Mengerikan sekali. Udah lumayan lama juga ini Uni, karena masih banyak yang antri. Saya rasa sudah terjawab semua ya Bang ya. Oke, terima kasih Abang Terima kasih. Victor yang baik. Semoga sehat Sama-sama. selalu dan panjang umurnya ya Bang. Dimudahkan segala urusan Bang. Amin. Betul. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih Umi. Sama-sama Pak. Nah kenapa saya pernah membawa tema bahwa Paulus itu sinkretisme. Dia membatalkan ajaran-ajaran Yesus. Bahkan saya punya dalilnya itu. Makanya dia membatalkan hukum Torah itu secara mutlak tidak. Silakan teman-teman Kristen tafsirkan itu, mengatakan bahwa oh yang dihilangkan cuma 600 misvot yang sementara 10-nya. Ya, Uni sabar, ngomong Bang, yang sabar, ngerem-ngerem, Uni ngomong yang ngerem-ngerem, jangan jadi Ya, pasar. sabar. Gini ya, yang ke di pasar justru kamu gitu. Di sini kita akademis, dari tadi kita berbicara sesuai Ya dengan udah data. gantian. Tadi Uni Silakan. Bentar. Saya host Bang. Gimana? Saya host Bang. Jangan ngatur host Bang. Oke. Gimana? Oke, lanjutkan Uni obrolannya Uni. Ya, jadi gini ya. Saya pernah membawa tema judulnya adalah Paulus itu adalah ajaran seorang penyesat yang mengajarkan sinkretisme. Pertama, faktanya adalah memang Yesus yang mengatakan bahwa Paulus itu sesat. Ketika Yesus hidup, dia mengatakan bahwa hati-hati dengan ragi Farisi, orang-orang yang mengaku domba dan sebenarnya sejatinya serigala, nabi-nabi palsu yang menyeberang lautan mengajarkan ajarannya. Nah, bahkan ternyata ketika Yesus tidak membatalkan hukum Torah, Paulus membatalkan hukum Torah. Sementara nabi-nabi terdahulu itu justru menjalankan hukum Torah. Bahkan perintah Tuhan dalam perjanjian lama supaya kalian beruntung dalam apa yang kalian upayakan dan kalian selamat dan aku memenuhi janjiku kepadamu, maka kalian harus mengikuti semua hukum Torah. Begitu aturan dalam kitabnya orang-orang Bani Israel. Tiba-tiba Paulus mengatakan hukum Torah itu justru menjadi orang berdosa karena kalian dikungkung dalam kitab suci, mengungkung orang dalam dosa. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan hukum dan ternyata hukum itu adalah penyebab orang berdosa? Naudzubillah min dzalik ya. Ini merendahkan kuasa Tuhan Bani Israel. Makanya orang Yahudi marah besar karena ada kontra di sini. Dan Mazmur Daud memuliakan hukum Torah, tapi dalam kitab lain di Ibrani, kitab Torah dikatakan terkutuk. Kurang lebih seperti itu. Oke, karena Uni sudah selesai. Terima kasih Uni. Saya minta dulu Tanah Perjanjian open kamera. Ini juga permintaan dari teman-teman di bawah ya. 1070 pengikutnya. Ya kenapa Oke. harus open kamera, Bang? Loh, kalau mau, kalau nggak apa-apa juga. Ya nggak usah, gini aja. Oke, silakan sampaikan unek-uneknya. Mau bertanya atau ditanya? Oke. Tadi saya mau ngomong soal yang tadi yang Uni bilang katanya tidak ada dalil di Alkitab kalau Yesus datang tidak memberi hukum. Saya mau kasih tahu dalilnya. Pasti ini tidak Nah, ada tadi di Uni bilang Alkitab apa? kalau Yesus tidak datang. Saya bilang Yesus membawa hukum kasih. Justru Bapak tadi yang bilang Nah. Yesus tidak membawa hukum. Apaan sih kamu? Tadi kan Bapak Uni tadi yang saya bilang dengar bahwa sama Yesus- penonton dengar. Siapa penontonnya? Taruh Coba Uni, penonton di bawah. Gantian ngomong dulu. Ya kamu masuk nggak ngerti apa yang kita sampaikan di sini. Apa Rahmat mendengar Oke, Uni mengatakan oke. Yesus tidak? Justru Oke, Bapak gini, tadi yang menurut mengatakan. Ini, Yesus datang membawa hukum atau tidak? Menurut iman Kristen Yesus itu hanya membawa hukum Oke, kita buka kasih. dalilnya. Coba Uni bukain dalilnya. Silakan. Buka di Matius 5 ayat 17. Oke. Di situ Yesus tidak menghilangkan hukum Torah 5:17 Itu justru sampai yang saya 20. bawa. Gimana sih? Gimana nih Buka orang dong, nih? Matius 5 ayat 17. Iya justru itu yang saya bawa tadi membenarkan Iya, Advent tadi coba gimana? baca sih? lagi yang benar. Justru Yesus nggak menghilangkan hukum Justru Torah. Yesus tidak mengilang. Ini bertentangan Ketampol dengan ajaran sendiri kau Paulus. nanti. Ketampol nanti. Iya, coba buka dulu, baca yang baik. Ini ayat kesukaan kami nih sama Bang Ben ini. Coba baca dulu. Ya Matius 7. Matius 5 ayat 17. Oh, Matius 17 sampai 5. 20. Matius 5. Nanti saya baru bertanya setelah ini ya. Ya, janganlah ini dia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk Kasih meniadakan lihat hukum dong teksnya Torah. ke penonton Uni. Ya, nanti kamu jelasin ini ya. Nanti kamu jelasin itu blunder banget Iya, kamu iya. malam ini. Duh, mimpi apa kamu ketemu Bang Ben malam ini? Oke ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang Nah. bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelaskan ini Nah, itu maksudnya. jelas ya. Jelaskan Itu apa? jelaskan. Kenapa digagalkan sama Yesus Paulus? datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tadi Apa yang katanya dimaksud dengan Yesus menggenapi? menghilangkan hukum, cuman membawa Ah, oke. Apa Kalau- sih Bang, menggenapi? fokus. Saya dulu Fokus sebagai ya. host. Yang pertama, Abang jelaskan kata menggenapi, apa penjelasannya? Apa yang dimaksud dengan kata menggenapi? Artinya itu menggenapi menyempurnakan. Definisinya apa menggenapi itu? Ya Berarti yang menyempurnakan masih nanya Berarti juga sebelumnya nggak definisinya. sempurna. Tuhan Bapa ngasih hukum tidak sempurna.
Ya itu kan hukum Taurat yang hukumnya orang Yahudi. Iya, siapa yang ngasih hukum Taurat itu? Ya Allah, Yahweh. Berarti Allah ngasih hukum nggak sempurna? Kata siapa? Kata Uni kan? Kamu yang bilang barusan kan? Katanya Yesus Kan saya menyempurnakan. bilang, Yesus datang untuk Untuk menyempurnakan. Nah, Hukum yang menyempurnakan membelot. berarti yang lama tidak Kan sempurna. orang dengerin dulu makanya. Orang Israel itu kan udah melengkang daripada ajaran Melenceng, dari hukum Taurat, kan? melenceng. Iya. Jangan melenceng, melenceng. Saya dulu nih. Ya kan kita Oke, bahasanya bagus. beda-beda nih. Oke. Saya catat jadi, nih, saya catat nih. Iya, ya catat aja catat. Oke, terus Jadi Yesus datang untuk menggenapinya. Terus Yesus salahnya di mana? untuk menggenap. Oke, pertanyaan saya, mana hukum yang melenceng, mana hukum yang betul? Coba kamu pilih di situ. Yang mana? Hukum yang melenceng kan yang dilakukan oleh orang bangsa Israel pada kala Yang mana? Kan banyak 600 Iya. mitzvot. Makanya Yang di mana? kita banyak. Loh, Loh, Israel nggak bisa gitu bang kalau diskusi bak data. Spot yang mana aja Jadi yang saya bawa melenceng. data. Kan saya cuma mau meluruskan daripada tadi perdebatan yang tadi. Iya, Katanya emak. Uni Gini tidak loh, ada. kamu kan menjelaskan ke Yesus datang kami. untuk membawa hukum. Ini saya kan cuma bilang kalau Yesus itu datang tidak membatalkan menggenapi. hukum Torah, dekku. Kami percaya itu. Oke. Pertanyaan saya ketika kamu berargumentasi Yesus menyempurnakannya, satu sisi kamu sudah mengatakan hukum Torah itu tidak sempurna. Lalu kamu bilang, enggak, dia meluruskan ajaran yang diselewengkan. Pertinyi ini, coba kamu tunjukkan kepada saya di antara 600 mitzvot di dalam semua kitab imamat itu mana yang menyeleweng, mana yang betul. Coba saya catat. Ini kan konteksnya kita kan bahasnya kan cuman bahas yang orang Israel keluar daripada Ya nggak Yang- bisa begitu dong. Abang bentar Uni ya. Saya luruskan Nah, ini ya kan sebagai saya host. cuma meluruskan yang tadi. Simak dulu bang. Ini saya belum Saya bertanya. sebagai host netral. Saya sebagai host netral. Coba. Tadi abang mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kami Iya. tanya, apa definisi dari menggenapi? Abang katakan menyempurnakan. Iya, Secara betul. logika kita pikirkan dengan akal sehat, tidak mungkin seseorang datang untuk menyempurnakan yang sudah sempurna. Makanya abang katakan tadi ada beberapa hukum dari Taurat yang perlu Ini disempurnakan. Oke, Oke. ini host. Jadi ini Nah, datang bentar. untuk Pertanyaan Uni, dalam hukum Taurat, mana hukum-hukum yang dianggap benar dan mana hukum-hukum yang diselewengkan? Coba sebutkan. Jelas itu ya. yang tadi kan saya nggak bilang ada hukum-hukum yang nggak benar. Tuh. Mau bilang Yesus meluruskan yang diselewengkan sama orang Israel, gimana sih ini kok Iya, lupa iya. sama pernyataannya? Ya mana Benar, kalau gitu benar. yang diselewengkan? Mana Yang diselewengkan yang mana? Coba Ya, sebutkan Uni satu aja. Uni katanya tahu. Loh, Aduh, Anda yang Iya, bawa bilang tadi kan dong. kita cuman Bilang menjelas- dong sama jadi- saya. buktikan. Kalau Jangan kamu orang lain yang belajar, suruh bilang. kita. Ini Nggak narasi. apa-apa. Bukan belajar. Tadi saya cuma kamu mau meluruskan harusnya kamu ngajarin saya loh. Kamu ngajarin sekarang saya saya mau harusnya. bertanya boleh gak? Saya mau Oh bertanya. belum. nih. udah- selesaikan udah dulu. kabur. Bentar Uni. Sebagai host saya harus sportif. Itu Jangan tanya yang bukan, lain itu dulu. kan Ini tadi- selesaikan itu dulu. Topiknya Pak Victor tadi. Oh, abang mengatakan bahwa Saya belum nanya. orang Bang. Israel menyelewengkan hukum Taurat. Coba, mana yang diselewengkan? Saya Ya, kejar kamu bang. aja di situ daripada anaknya. Kemana saya buka? daripada- Kemana saya buka? Orang yang ngatain abang Ya, kok saya orang yang bilang. apa-apaan di sini. Kalau saya buka Ya saya abang, karena abang yang keluar. katakan. Hah? Kalau saya buka Loh. aplikasi kan saya keluar nanti. Mentah. Jadi gini ya teman-teman, makanya dari awal saya katakan sebelum naik siapkan bahan. Oke? Sebelum Iya, saya naik mau siapkan siapin, Bang. bahan. Saya belum bertanya, Bang. Tadi Pertanyaannya saya kan bertanya. tadi Ini loh, Bang siapa ini namanya ini? Itu Bang Tanah itu bukan Perjanjian. pertanyaan. Tadi meluruskan Ketika tadi. Anda memberikan narasi, apalagi tuduhan mengatakan bahwasanya Bani Israel vitamin itu dulu sudah ya. menyelewengkan hukum Tuhan, Anda buktikan itu dengan data, bukan dengan asumsi. Iya, Makanya ini kita kan tadi tanya kita Anda, cuman- hukum mana cuman dari mau 613 mitzvot yang sudah diselewengkan? Tunjukkan. Oke, sekarang saya tanya. ini Enggak, kalau enggak, ada kita Bani tadi Israel topik yang tadi nonton, aja. orang-orang Israel yang nonton, lu kena serang bang. Ya, enggak, kenapa harus serang? Biarin aja kenapa. Lah, emang? karena abang mengatakan bahwa orang Israel menyelewengkan hukum Taurat. Benar kan? Iya dong. Iya. Makanya abang pertanggungjawabkan kata-kata itu. Yang mana yang diselewengkan? Cuman dua suku. Setahu saya cuman ada dua suku yang Dari taat. 613 Yehuda mitzvot dan yang mana Kanaan. yang diselewengkan? Tunjukkan. Ah, Kenapa?
Dari 611 misfot, yang mana yang diselewengkan? Tunjukkan. Ya itu kan mereka membangun baik persembahan yang lain. Jadi Yang mereka mana? udah keluar pada ya Bang, kalau saya buka nanti saya keluar. Yang mana? Aplikasi kan saya nggak buka. Anda harus mempertanggungjawabkan tuduhan dan statement Anda. Ya, kok tuduhan? Silakan. Ini kan bahas tentang kitab saya. Saya belum nanya loh. Anda berani Sekarang- nuduh, Anda berani buat statement, Anda harus bertanggung Bukan. jawab. Saya nggak nuduh Islam kan. Halo, halo Saya Bang belum nanya Krios. tentang Islam. Bang Krios. Oke Bang Ben ya, izin Bang Ben ya. Kita persilakan Bang Krios menanggapi ini dulu, bahwa Tanah Perjanjian mengatakan bahwa orang-orang Israel itu menyepelekan sebagian dari hukum Taurat. Bisa nggak bantu Bang menunjukkan hukum yang mana yang diselewengkan Bang? Silakan Bang Krios. Saya nggak tahu yang mana. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Saya tanya dulu lah. Bang Krios Muslim Bang? Muslim. Muslim semenjak dari roh. Dia morehnya kita dia, Maaf, gurunya saya kira kita. enggak. Dia gurunya kita berdua ini. Moremut ini gurunya saya sama Uni Astagfirullah, Rifai. maaf Bang, maaf. Ya Karena udah. namanya kayak Bang, di sana gitu. Tanya dulu Gak kalau apa-apa, saya diturunin aja nggak apa-apa bang. Buat teman-teman Kristen aja nggak apa-apa. Oke lah, nggak apa-apa ya. Ya. Maaf ya Bang ya. boleh Saya Bang, salah. Bang Hos, boleh nanya Bang Hos. Tunggu dulu, selesaikan yang tadi dulu Bang. Setelah itu 10 pun pertanyaan Abang Ya, saya itu bolehkan. bukan- itu bukan topik saya Bang. Tadi kan Topik saya cuma Abang- bilang yang Uni bilang Yesus datang Oh. tidak membawa hukum. Itu Enggak, aja. Abang bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Abang katakan. Nggak usah bahas ke sana-sana, itu bahas tentang Kristen. Ini saya mau nanya. Enggak, di dalam komal saya enggak bisa menimbulkan perpecahan dengan fitnah Bang. Ya ini gimana saya bisa buka data, kan saya lagi live. Lo itu urusan Abang. Kalau enggak Abang klarifikasi di sini. Orang-orang Bani Israel Abang sudah- kalau nonton ini Abang bahaya sudah Bang. bikin statement dan Lah, Abang bela Israel tuduhan apa gimana? bahwasanya ada dari hukum-hukum Tuhan yang diselewengkan oleh Bani Israel. Di mana dari Yes. 613 misfot itu yang diselewengkan. Abang harus Ya. bertanggung jawab. Nggak bisa Abang lempar tuduhan terus Itu cuci topik tangan yang begitu tadi saja. Bang Ben, itu topik yang tadi. Saya mau bahas Enggak Bang, topik yang saya. ini beda Bang lagi. Tanah, dari pertama saya buka komal dulu sampai sekarang, saya punya tekad bahwa tidak boleh menciptakan perpecahan antar siapapun, termasuk Kristen dengan Islam, Kristen Lah, dengan Emang Israel, adanya Israel perbedaan dengan ini bukan ada Kristen. perbedaan? Tadi Abang katakan bahwa orang Israel menyelewengkan sebagian dari hukum Itu Taurat. urus- Abang pertanggungjawabkan itu kan ucapan Abang. Urusan orang Israel dan kitabnya. Oh, bukan. Itu urusan Abang. Karena Ini Abang yang saya bilang baru tadi, mau tanya, kalau nggak gimana bisa, saya oke, boleh saya nanya turunkan. ini? Saya nggak mau room saya dijadikan room fitnah. Kok takut saya nanya? Saya nanya Abang takut. membawa fitnah ke sini. Enggak, Ikut aturan yang punya saya tak- komal. saya nanya Anda nggak takut. bisa bikin aturan sendiri, Bang. Jangan Ya. seenaknya. Coba sebutin dulu di mana nih. Saya mau nanya dulu nih. Jangan nanya Gimana dulu. nih? Sebagai host saya nggak izinkan Uni, nggak izinkan Bang Ben menjawab pertanyaannya. Loh, Kita selesaikan dulu satu permasalahan. Saya nggak ingin room saya menimbulkan Ya, perpecahan kok begitu? antara siapapun. Nggak ada perpecahan. Semua orang Dari bikin tadi rumah typingnya komal, mau sangat dibuat luar itu biasa. perpecahan. Giliran naik kayak gini ternyata kualitasnya. Lah, saya belum nanya. Saya mau nanya kasih Makanya kesempatan. jangan memberikan pernyataan, jangan memberikan keterangan-keterangan Ya, itu. sebelum bertanya kalau tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan. Jelas. Ya, Harusnya nggak tadi usah. kamu Itu langsung kan bertanya. tadi- Itu topik yang tadi. Ya, jadi saya mau nanya kan tahu nih, ya udah nggak apa-apa. Oh, Coba dalam luruskan konteks saya, Bang, tidak boleh membahas topik baru sebelum topik yang lama selesai. Saya dulu. tegas sebagai host. Itu topik Pak Victor. Lah, Itu Pak topik Victor tidak ada bukan mengatakan Pak Victor tidak ada mengatakan bahwa orang Israel membatalkan sebagian dari hukum Taurat. Yang mengatakan itu adalah topik- Anda sebagai itu tanah topik yang perjanjian tadi. lama dan perjanjian Itu baru. topik yang tadi. Sekarang Pak boleh Victor nanya nggak tidak nih, ada host? mengatakan Nggak, bahwa kalau host sebagian mau orang ditanya. Israel membatalkan hukum-hukum Taurat. Yang mengatakan, yang membatalkan Aduh, hukum-hukum Taurat itu adalah Anda bukan sendiri. Di situ-situ aja ini sih. Oke, kalau nggak karena Anda takut kan? Pernyataan Anda nggak bisa Anda tunjukkan di sini. Hostnya takut. Nggak, saya mau nunjukin data. Tunjukkan. Hostnya takut. Silakan. Nah, coba saya nanya ya sekarang ya. Nah, itu bukan tunjukkan Oke, data, itu coba. nanya namanya. Coba buka dulu di surat 2. Udah, di bawah aja Bang, typing aja biar kejang-kejang di bawah Ya, Bang. takut. Ya, Anda terserah. katanya nunjukin data Ya, untuk iya, iya, kami takut, yang kami takut. diselewengkan. Iya, Kenapa iya, jadinya iya, kita nanya? Ya, Dari kita takut. jadi Anda mudah-mudahan dia nonton di bawah ya. Itu tuduhan Anda. Oke, tanah Iya, iya, perjanjian gua takut. semoga nonton di bawah ya.
biar saya yang masuk ke room teman-teman Kristen atau teman-teman Kristen yang masuk ke dalam room selama ini, saya tidak pernah ingin menciptakan perpecahan. Saya tidak ingin menciptakan fitnah. Makanya kalau mau diskusi pakai data, pakai dalil. Nah, Ini lucu jelas. kali loh. Lucunya tuh gini loh. Namanya Tanah Perjanjian. Ini merujuk kepada Tanah Perjanjian Bani Israel. Ini dia menghina orang Israel dengan Iya, mengatakan iya, Uni. Israel menyelewengkan kita. Makanya dia nggak mau bahas itu lagi. Takut dia klarifikasi, itu memang memalukan. Tapi Emang lebih ya? bagus daripada memfitnah. Ada-ada aja teman-teman Kristen ya. Dia bilang kami membela IL, tapi tiba-tiba menghina Bani Israel sendiri gitu. Sok-sokan mau bertanya di sini, masalahnya Iya. aja belum selesai. Ketika Anda melanggar suatu hukum di suatu negeri, misalnya di Indonesia Anda langgar hukum. Anda mau bilang, saya mau tanya dulu sama hakim, tidak bisa. Anda selesaikan dulu sengketa Anda. Pasal berapa yang menjerat Anda, selesaikan itu.